Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Iya, ya, Mas Saiman. iya ini Bung Ali Muchtar Ngabalin belum bergabung, nanti kami akan juga mengundang yang bersangkutan. Saya ingin ke Bung Ali Farizi dulu. Bung Farizi, apa yang Anda tuntut? Saya mendengar ada 12 tuntutan, tapi nggak mungkin semua disampaikan. Jadi apa yang paling penting, apa yang paling signifikan yang ingin Anda sampaikan dari tuntutan ini di Istana Presiden? Izin Mas Saiman, kalau sebenarnya itu ada 10 tuntutan. Nah, 10 tuntutan. Oh bukan 12 ya, yang kemudian tersebar di media ada 12. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan juga di kronologis. Apa tadi itu aliansi BMSI ini ada yang dari kerakyatan dan juga dari rakyat bangkit. Nah, saya sendiri itu dari aliansi BMSI kerakyatan yang Oke. dipimpin pusatnya dari Wahyu Suryono, ketua BEM UNES. Nah, kalau di kita itu ada 10 poin tuntutan. Oh jadi ada beda-beda ini ya, walaupun BMSI seluruh Indonesia. Iya. Oke, silakan. Daripada begini kan ini Mas. Oke, silakan. Kalau di kita, Tapi demonya, sebentar, ini beda-beda tuntutannya, tapi demonya satu titik sama. ya, karena memang yang hari ini dievaluasi kan adalah pemerintahan di bawah Presiden Jokowi dan Pres Amin. Oke. Lebih kepada evaluasi. Jadi ada irisannya nggak antara 10 tuntutan Anda dan 12 tuntutan dari rekan BMSI yang lain? Setahu saya teman-teman BMSI yang rakyat bangkit itu kan Ya, Mas bisa didekatkan sedikit mikrofonnya karena agak putus-putus ini. Oke, halo, tes. Beneran ya Mas? Iya, oke. Pak, nggak pakai hands free ya? Nggak ya? Enggak. Oke, langsung. Silakan, Mas. Untuk yang teman-teman dari aliansi BMSI Rakyat Bangkit itu kan lebih kepada 7 tahun pemerintahan Oke. Jokowi. Nah, kalau kita evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi, karena kita teman-teman dari aliansi BMSI Kerakyatan menilai bahwasanya apa yang kemudian terjadi pada hari ini adalah di periode keduanya gitu. Atau di periode pertama juga kabinetnya isinya beda. Dan atas apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ini kan juga tergantung kepada kabinetnya juga kan. Nah, kalau kita tuh ada 10 tuntutan, Mas. Ya. Nah, yang pertama dimulai dari jaminan kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, serta tegakkan marwah akademik. Kemudian yang kedua, percepat pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, cabut revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan segala aturan turunannya. Yang keempat, revisi pasal-pasal bermasalah UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kelima, tuntaskan pelanggaran berat HAM, berkomitmen melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Oke. Yang keenam, hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil. Yang ketujuh, penuhi hak-hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya. Yang kedelapan, hentikan segala bentuk proyek strategis nasional yang bermasalah. Yang kesembilan, deklarasikan darurat iklim dan wujudkan reforma agraria sejati. Yang kesepuluh, evaluasi total Kabinet Indonesia Maju. Oke, maksudnya reshuffle yang 10 ya? Iya. Oke. Nanti saya akan bicara beberapa di antara, karena nggak mungkin 10 ya, kemudian saya tanyakan pada Anda. Tapi saya ingin bertanya bahwa tadi 2 poin atau 3 poin pertama terkait dengan kehidupan kampus, lalu kemudian yang kedua HAM, demokrasi, pemberantasan korupsi, hingga iklim tadi. Apa yang kemudian disampaikan oleh Anda kan direspons oleh Kepala Staf Kepresidenan, Nah, Pak Muldoko. Izin juga saya klarifikasi Mas Diman, tadi yang ditemui oleh Pak Muldoko itu adalah teman-teman dari aliansi BMSI Rakyat Bangkit. Awalnya tadi ada tim dari KSP yang datang menghadiri kita. Disampaikan bahwasanya Bapak Muldoko ingin menjumpai kita, tetapi di satu tempat dekat daripada titik aksi. Kita bilang di situ, kita ini dari hujan sampai tadi pagi. Ada berapa kelompok jadi tadi mahasiswanya selain kelompok Anda? Tadi itu kebetulan ada dari teman-teman saya sendiri aliansi BMSI Kerakyatan, kita juga bersama dengan aliansi mahasiswa UIN, terus juga ada aliansi BMSI Rakyat Bangkit, tadi juga ada teman-teman dari Unindra, dan juga ada beberapa. Kalau di luar kampus per kampus jadi ada 2 ya? Ada 2 yang besar?
Betul. Oke, baik. Yang ditemui oleh Pak Muldoko itu salah satunya. Meskipun juga Pak Muldoko mungkin saya yakin juga nggak paham juga. Karena kan saya juga tentu tidak paham juga ada beberapa kelompok di sana. Tapi intinya menyuarakan hal yang sama. Soal Ya. kehidupan kampus, soal HAM, soal pemberantasan korupsi, TWK KPK, demokrasi, ITE, dan lain sebagainya. Sudah bergabung bersama saya tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bung Ali Mohtar Ngabalin. Bung Ali, sedang di kapal ini katanya? Aiman, ya, waalaikumsalam, assalamualaikum. Iya. Saya sedang di atas kapal cepat dari Raha, Muna, Sulawesi Tenggara menuju Kendari. Oke, mudah-mudahan jelas komunikasinya. Tapi kalau untuk Aiman dan Kompas, serta pemirsa Indonesia, dengan izin Allah saya akan menyediakan waktu untuk Baik, itu. tadi mungkin sempat dengar juga Bung Ali, ada permintaan dari teman-teman mahasiswa, ada beberapa kelompok memang, tapi ada irisannya. Di antaranya adalah soal HAM, soal pemberantasan korupsi, kemudian juga soal undang-undang ITE yang dianggap memberangus demokrasi. Komentar Anda? Ya, artinya kalau teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan masalah beberapa agenda-agenda percepatan yang dilakukan, kemudian agenda-agenda besar yang juga terkait mungkin undang-undang ITE, kemudian HAM dan lain-lain sebagainya kan ya kita mesti laporkan itu karena itu adalah capaian-capaian Presiden Joko Widodo dan Pak Wakil Presiden bersama-sama dengan sejumlah elemen bangsa. Umpama kalau nanti bicara tentang masalah pandemi ya, dan kalau tadi mahasiswa kemudian mengungkapkan mengenai masalah HAM dan lain-lain sebagainya, tidak apa-apa. Dia boleh saja sampaikan, kemudian... Ada yang mau disampaikan saya begini, apakah yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa ini sudah dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, atau memang dalam proses? Iya, kalau 2 tahun di Presiden ini kan seperti yang kami juga lakukan, buat atas capaian-capaian itu kan sudah dilaksanakan oleh Presiden. Misalnya? Bahwa masih ada 3 tahun sisa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Presiden. Contoh saya sebutkan misalnya undang-undang ITE untuk revisi kan sampai sekarang belum ada, Bung Ali. Ya, artinya kalau teman-teman mahasiswa mengerti bahwa atas tuntutan kawan-kawan mahasiswa, kemudian sejumlah elemen bangsa, Presiden telah menyetujui untuk dilakukan revisi kan? Betul. Bahwa hari ini kemudian... Dan sudah 6 bulan berlalu. Iya, jangan sampai nanti undang-undang itu kemudian ditetapkan, kemudian nanti ada berbagai tafsir terhadap ayat dan pasal lagi. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa semua ini tetap harus lebih selektif, kemudian dilihat baik juga supaya jangan lagi nanti ada orang yang memberikan penilaian bahwa Presiden itu melakukan kriminalisasi lagi atau polisi melakukan kriminalisasi lagi. Ini yang saya kira kita membutuhkan waktu. Kemudian sebagai teman-teman mahasiswa dan lain-lain, tentu harus melihat ini. Tidak bisa juga itu membuat regulasi itu sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara, kemudian ketika harus jadi, gitu Bung Aiman. Oke, silakan. Anda puas dengan jawaban dari Bung Ali Mohtar Ngabalin, Bung Farizi? Ya, kalau bicara semuanya nggak bisa cepat-cepat, toh Omnibus Law juga kemarin bisa tuh cepat, Bang. Ya. Terus berbicara tentang UITE, di kita nih kalangan mahasiswa kritik dikit yang kita hadapi doxing. Oke. Nggak ada kemudian. Ada sempat ngalamin? Bung Farizi sempat ngalamin atau teman Anda? Teman saya. Bisa ceritakan bagaimana apa yang dialami doxing seperti apa? Mas Aiman Leon itu kan ketua BEM UI teman saya. Terus juga di Mangkurat juga di doxing, dibuka data pribadi. Apa yang dibuka data pribadinya misalnya? Data-data pribadi misalnya alamat dan sebagainya, terus fitnah-fitnah yang diberikan gitu. Tiba-tiba muncul dan kemudian disebarkan ke banyak orang begitu. Dan tidak ada kemudian langkah yang diambil terhadap orang-orang yang fitnah. Bayangkan kalau hal tersebut misalnya dilakukan terhadap pemerintah, pasti akan sangat sigap gitu. Nah, yang pengen saya bilang juga adalah begini Mas Aiman, saya itu sering mengutip Lord Acton itu bilang kan, kekuasaan itu kan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup. Ini tuh kalau kita lihat dari periodisasi politik, memang dia sudah masuk tahun ke-7, tapi ini adalah periode kedua dia dan tahun kedua dia. Dan dalam tahun kedua dia ini sendiri saja, kalau kita melihat berdasarkan indeks kepercayaan publik dari
SMRC pada bulan Juni 2021 tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi terus menurun. Oke, baik. Saya menangkap pesan Anda tadi. Anda menjawab kalau seandainya nggak bisa cepat-cepat, Undang-Undang ITE, Omnibus Law cepat, lalu kemudian revisi Undang-Undang KPK cepat, itu yang Anda mau katakan. Sementara Undang-Undang ITE tidak bisa cepat. Ada apa ini? Anda bertanya seperti itu, kurang lebih gitu ya. Saya ke Bung Jayadi Hanan. Bung Jayadi, sebelum saya break, sebelum saya jeda, saya ingin bertanya, jadi apa yang disampaikan oleh Bung Farizi, Rizky Farizi, dan Bung Ali Mohtar Ngabalin, ini apa yang kemudian menjadi subjek, menjadi poin dari penelitian Anda di LSI? Selama 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf kan memang konteksnya pandemi ya. Ya. Nah, survei-survei atau hasil riset jajak pendapat publik menemukan bahwa ada 3 masalah pokok yang menjadi perhatian utama publik selama 2 tahun terakhir itu. Yang pertama adalah soal ekonomi sehari-hari. Yang kedua adalah soal kesehatan, tentu saja ya. Dan yang ketiga soal korupsi dan politik. Nah, yang banyak disorot oleh Mas Rizky tadi, termasuk yang ditanggapi oleh Bang Ali adalah soal tadi korupsi dan persoalan yang terkait dengan politik. Politik itu antara lain adalah revisi Undang-Undang KPK atau dalam bahasa yang lebih politik itu pelemahan KPK, dan itu berarti juga kecenderungan pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian politik itu antara lain persoalan kecenderungan orang makin takut untuk misalnya berpendapat, ya, kecenderungan orang takut untuk melakukan aktivitas. Dan itu tercermin dalam hasil survei Anda? Betul, ya. Misalnya pendapat masyarakat yang mengevaluasi isu korupsi dan isu-isu politik itu memang cenderung menurun selama 2 tahun terakhir. Apalagi kalau dibandingkan dengan sejumlah survei yang dilakukan oleh LSI bulan Januari lalu Juni tahun ini, dan dibandingkan dengan beberapa survei yang sekarang Anda sebut misalnya, itu memang ada kecenderungan Litbang Kompas dan SMRC. Apakah juga di dalam survei Anda disebutkan kenapa orang-orang semakin enggan, semakin segan untuk berpendapat? Ya itu tadi, seperti itu ada testimoni dari Mas Rizky itu, antara lain orang merasa takut kalau berpendapat nanti segera diikuti oleh aparat, atau takut untuk kalau dia berorganisasi nanti takut tiba-tiba dianggap organisasi yang tidak benar misalnya ya, dan sebagainya. Jadi ada semacam termasuk doxing juga tadi disebutkan. Iya, saya kira iya ya, dan itu kan terkait antara lain dengan undang-undang seperti yang disebut oleh Mas Rizky, undang-undang ITE. Dan memang seperti kata Bang Ali, pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki undang-undang ITE itu, tapi kan sudah berlangsung 6 bulan, kan sudah sejak awal tahun ini itu dibahas. Dan saya kira sangat masuk akal Mas Aiman bilang tadi, kenapa kalau bicara revisi undang-undang KPK yang dianggap masyarakat pelemahan KPK kok cepat banget, bahkan cuma 2 minggu gitu kan, sementara yang ini dianggap lama. Gitu. Jadi di situ kemudian ditangkap oleh sampel Anda, dari penelitian Anda. Apa yang nanti akan dijawab oleh Bung Ali Mohtar Ngabalin atas semua tudingan ini? Ini fakta atau tudingan? Saya mau nanya dulu nih, Bung Jayadi. Kalau itu kan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang kita tangkap melalui berbagai jajak pendapat publik kan. Jadi itu adalah fakta yang kemudian tercermin dari masyarakat. Bagaimana Bung Ali sebagai perwakilan negara menjawab soal ini? Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Bung Ali Mohtar Ngabalin. Bung Ali, tadi apa yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa kita ini, Bung Rizky Farizi, yang berupa tudingan ternyata benar apa yang kemudian disampaikan senada dengan cerminan dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia, juga Litbang Kompas sesungguhnya. Bahwa 1, soal demokrasi, 2, soal pemberantasan korupsi, yang ketiga soal Undang-Undang ITE yang juga berimpak pada pemberangusan demokrasi, ini semuanya bermasalah dan dianggap sebagai hal yang mengganjal di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Komentar Anda? Halo. Ya, silakan Bung Ali. Ya, syukur alhamdulillah ya. Ini saya dikasih fasilitas oleh menggunakan kantor Polsek di Pelabuhan Kendari. Luar biasa. Ini apresiasi juga untuk Bang Ali nih karena menyempatkan walaupun dalam perjalanan di sungai ini ya, atau? Iya, bukan. Menyeberang dari Kabupaten Muna ke Kendari. Sekarang sudah sampai di pelabuhan. Baik.
kasih fasilitas yang baik. Ya, bagaimana tadi? Minta izin, mohon maaf. Iya, Pertanyaan. bahwa tadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa ternyata tercermin pada hasil pendapat, jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Ada penurunan demokrasi, ada pemberantasan korupsi yang lemah di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Komentar Anda? Ya, saya sedikit dulu sebelum masuk ke apa yang disampaikan Aiman terkait dengan tadi penjelasan Adinda Rizky. Ya, mahasiswa ya. Iya. Kalau menyangkut undang-undang ITE itu kan pernah menjadi perbincangan panjang, bukan dalam waktu 1-2 minggu seperti yang dikemukakan. Kalau Anda membandingkan undang-undang ITE dengan Cipta Kerja dan KPK, nah ini kan dua hal yang sangat berbeda dalam hal waktunya. Itu karena satu sisi KPK itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat lembaga negara yang namanya KPK untuk menghadapi extraordinary crime, maka langkah-langkah itu mesti dilakukan dengan cepat, dengan tidak saja pemerintah untuk pembuatan undang pada di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi tulang punggung pemberantasan korupsinya orang-orang lamanya tersingkir semua, Bung Ali. Mana mungkin bisa diterima untuk melakukan sementara dia tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah ini yang diurus ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Sementara persoalan wawasan kebangsaannya dia tidak lolos. Bagaimana mungkin itu harus kita bicarakan, coba. Yang kedua misalnya soal Undang-Undang ITE. Hari ini ada dua aktivis, Fathia Maulidianti dari Kontras dan juga Haris Azhar dari aktivis yang lain. Kemudian diperiksa oleh polisi terkait dengan apa yang disampaikan di media sosial. Kalau dia menuduh orang, dia menjatuhkan harkat dan martabat orang, kemudian delik aduan itu disampaikan kepada kepolisian negara, apakah itu salah? Sementara dia menuduh orang melakukan, dia menjatuhkan harkat dan martabat orang, Bung Aiman. Nah, dalam hal itulah maka, kalau dalam hal kritik kemudian menyampaikan itu kepada pemerintah, saya kira fine-fine saja, karena Presiden juga membuka diri. Tetapi kalau dia menuduh orang korupsi, dia menuduh orang kemudian memakan harta dan lain-lain sebagainya, menjatuhkan harkat dan martabat orang, apakah undang-undang dan negara ini membiarkan manusia-manusia yang melakukan seenak perutnya menuduh orang seperti begitu? Oke, Bung Rizky, silakan. Maupun Pak Muldoko. Saya kira tidak begitu dalam orang hidup berbangsa dan bernegara. Dia tahu hukum, dia mengerti, dia harus punya fakta-fakta dan bukti-bukti. Kalau polisi kemudian mengambil tindakan, kenapa juga polisi harus dituduh? Kira-kira begitu pandangannya. Silakan Bung Rizky. Oke, baik. Terima kasih Mas Aiman, terima kasih Bang Dangabalin. Baik. Saya rasa begini ya. Kalau tadi dibilang pembahasan KPK itu kemudian cepat karena kemudian Presiden ingin memperbaiki. Oke, memangnya Presiden gitu nggak ingin melihat sekelumit persoalan yang berbasis dengan IT gitu. Baik kemudian banyak yang memang merugikan daripada masyarakat langsung. Nah, apakah kemudian pemerintah tidak bisa melihat dari segi urgensinya? Bicara ITE ya, bicara IT gitu. Bahkan data Presiden aja kebuka gitu. Anda mau komentar soal misalnya dua aktivis hari ini diperiksa polisi misalnya? Nah, iya. Dan dua aktivis yang hari ini diperiksa. Setahu saya juga itu kan kemudian punya data gitu. Cuman kadang memang masalahnya gini. Saya masih ingat tuh ada statement dari Bitku. Kalau pemerintah bilang hoak, ya hoak. Nah ini, ya kan akhirnya orang juga, saya berapa kali gitu turut ke masyarakat gitu. Coba tanya pendapat, kita coba record. Pak, gimana kondisi hari ini? Beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat melaksanakan aksi simbolik di Kemensos RI. Jadi menurut Anda bahwa pemerintah nggak berhak untuk memegang kebenaran tunggal bahwa hoax? Nggak bisa gitu. Bahkan masyarakat aja disuruh tanya komentar dikit aja, malas saya Mas, nanti diapa-apain saya. Oke. Ini data yang menarik dari Anda sampaikan tadi, Bung Ali silakan. Jadi hoax jangan kemudian didominasi atau kemudian dikuasai definisinya oleh pemerintah sendiri. Anda setuju dengan itu, Bung Ali? Iya, kalau berita hoax itu artinya adalah satu informasi yang betul, kita sepakat itu. Tapi apakah kemudian ketika pemerintah bilang hoax, maka itu pasti hoax? Iya, kalau pemerintah menyebutkan berita hoax, kemudian kan
kan pemerintah punya data. Data yang benar adalah B dan data yang tidak benar adalah C. Artinya kalau tidak dalam mengungkapkan sebuah informasi tidak sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang ada, itu artinya beritanya berita bohong. Dan Berita hakimnya yang menjadi pemerintah ketika pemerintah kemudian menyatakan itu adalah berita bohong, maka case close. Itu adalah berita bohong, hoax yang valid. Iya, jelas dong. Kan dihadirkan. Kalau ada sesuatu informasi, bahasa Qur'annya itu begini, tabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pak Aiman. Jadi ketabayun, cek in recheck kan. Sekarang ada orang menuduh bahwa ada main tambang, kemudian ada saham di sini di situ. Dilihat dong dokumennya. Ternyata tidak ada dalam data-data itu. Artinya apa? Berita yang disebarkan itu adalah berita hoax. Dan itu meresahkan publik. Orang merasa terganggu dengan harkat dan martabatnya yang dituduh dan dicederai atau difitnah. Ya. Gitu loh. Ini kan dari tadi terus ya kan Bang. Cobalah dibuka aja sahabat-sahabat kayak diskusi gitu. Artinya dari Bang Haris Azhar juga dan nggak keberatan gitu. Bahkan mereka memenuhi panggilan gitu. Ya kan kalau terus dikapajakan hoax. Jadi saya ingat. Tapi menurut Anda, Bung Rizky, kalau seandainya memang salah, walaupun aktivis, itu patut kemudian untuk diproses hukum, atau memang karena pejabat, jadi ya nggak apa-apa dikritik, walaupun salah ya tinggal dijawab. Yang mana kemudian Anda punya pendapat itu? Gimana Mas Aiman? Untuk kasus Fathia dan kasus Haris Azhar, apakah Anda setuju bahwa memang kalau salah ya harus diproses hukum? Atau kan mereka, atau pilihan kedua ya, mereka kan mengkritik dari pejabat publik. Jadi kalau salah nggak usah diproses hukum, cukup dijawab. Yang mana? Ya sesederhana itu aja. Kadang kayak kita kalau nggak ngerasa bersalah ya ngapain harus sampai dibawa proses hukum gitu. Tinggal jawab aja. Lagian juga banyak hal-hal yang untuk diurus juga. Tapi Aiman, tapi orang yang dituduh itu Pak bukan orang yang berdiri tunggal. Mereka punya anak istri, mereka punya keluarga besar Pak. Sementara dia dituduh, sementara beliau kayak Pak Muldoko atau Pak Luhut. Ini kan orang yang dipercayakan oleh negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dituduh dengan kewenangan hak yang ada. Bagaimana mungkin bisa klarifikasinya begitu sementara tidak cukup memberikan data saja, tapi juga harus memproses hukum. Dan dicaci maki, Pak. Bung Ali, jadi Bung Ali tidak cukup hanya memberikan data saja, menjelaskan yang benar seperti ini loh, nggak cukup, harus diproses hukum juga. Iya, karena orang merasa tercederai. Hak-haknya dilakukan dengan di ruang publik seperti itu. Orang dituduh merampok dan mencuri. Masa dibiarkan saja seperti itu? Baik, saya ke Bung Jayadi terakhir. Bung Jayadi, proses kalau kita kerucutkan ya ke kasus yang hari ini kita lihat misalnya Fathia dan Haris Azhar misalnya. Apakah hal tersebut yang menyebabkan ada cerminan bahwa ada turunnya demokrasi atau memang itu hal yang wajar untuk dilakukan berdasarkan dari cerminan sampel Anda? Kalau dia kasus per kasus dan itu terkait dengan kasus-kasus spesifik yang sudah masuk ranah hukum, tentu itu harus diselesaikan secara hukum ya. Nah, tinggal lagi bagaimana apakah hukum itu bisa dipersepsi adil atau tidak oleh masyarakat. Itu satu. Nah, yang kedua, jajak pendapat berbagai lembaga survei termasuk LS itu menemukan tetapi bahwa memang ada konfirmasi, ada indikasi masyarakat misalnya selama 2 tahun itu merasa lebih takut untuk berbicara, terutama bicara politik atau terkait dengan politik. Nah, itu kan tidak bisa langsung dikaitkan dengan kasus per kasus. Tapi ada indikasi seperti itu, dan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk meresponnya. Apa solusi dari Anda? Salah satu sumbernya itu antara lain adalah Undang-Undang ITE, karena ada sejumlah pasal yang disebut semacam pasal karet di situ, yang lebih memungkinkan penegak hukum untuk lebih punya lebih punya kekuatan untuk melakukan interpretasi sesuai dengan kepentingan. Dan dirasa oleh banyak orang itu adalah pasal yang karet. Betul. Tetapi terakhir, Bung Ali, kasus per kasus itu harus dilihat kasusnya tentu saja. Bung Ali, terakhir apa yang bisa Anda katakan soal ini? Terakhir singkat saja. Ya, yang pertama saya mau katakan bahwa sejak Bapak Presiden memerintahkan untuk melakukan revisi itu, kemudian ada di tangan Bapak dan Ibu yang dalam hal ini di Kepolisian Negara, sampai hari ini kan saya, boleh dong kasih data kepada saya, siapa lagi yang ditangkap? Nggak ada tuh.
Nah, langkah-langkah itu yang sekarang dilakukan adalah merevisi undang-undang itu agar pasal dan ayat itu tidak lagi menjadi tuduhan bahwa pemerintah atau negara itu melakukan kriminalisasi. Nah, upaya yang sangat serius yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ini kan mesti kita berikan apresiasi dong bahwa sampai hari ini belum selesai. Tentu saja bahwa tingkat ketelitian dari pemerintah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diperintahkan oleh Ada Bapak banyak Presiden. arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana kemudian kita melihat apakah akan dilaksanakan di bawah tidak, ini menarik untuk dicermati. Tentu ini menjadi perhatian dari masyarakat banyak terkait dengan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf di tahun kedua dan seterusnya nanti. Terima kasih Bung Ali Mohtar Ngabalin, Terima kasih. tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Terima kasih sekali lagi langsung dari Sulawesi Tenggara. Bergabung sama kami di Sapa Indonesia Malam, juga Bung Rizky Alfarizi dari BEM Seluruh Indonesia, dan Bung Jayadi Hanan, peneliti utama dari Lembaga Survei Indonesia. Terima kasih, selamat malam.